Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan seputar apa kemarin? Kalau terjadi keraguan dalam suatu permasalahan ibadah atau yang semisalnya, kembalikanlah ke hukum asal. Ke hukum asal. Contohnya dia ragu, suci atau berhadas, kembali ke hukum asal dia suci. Paham ya? Nah, cuman keraguannya itu dilihat dulu. Kalau contohnya dia wudu, sudah wudu, setelah wudu dia ragu, sudah wudu atau belum ya, kembali ke hukum asal sudah wudu. Kalau dia belum wudu, muncul ragu, tadi sudah wudu atau belum ya, kembali ke hukum asal belum wudu. Caranya gitu. Paham ya? Ini fungsinya apa sih? Fungsi dan tujuan kita mengembalikan hukum asal untuk menghilangkan penyakit was-was. Menghilangkan penyakit apa? Was-was. Nah, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Nah, kita lihat di sini halaman 114, kita ulangi dikit. Wa hal yumkin an naj'ala hadhil qa'idatan fil manhaj was suluk wa anna al-insana yanbaghi lahu fi manhajihi al-hayati an yarji'a li hadzal asli hatta la taridu alaihi asy-syukuk al-katsirah allati rubbama tusyakkiquhu hatta fi ahlihi. Apakah mungkin kita menjadikan kaidah ini sebagai kaidah yang dipakai di dalam prinsip dan juga jalan hidup kita, bahwasanya manusia selayaknya di dalam perjalanan hidupnya untuk kembali kepada hukum asal ini, hingga tidak muncul padanya keraguan yang banyak, yang terkadang keraguan tersebut bisa jadi membuat dia ragu terhadap keluarganya sendiri. Ini sebenarnya sudah ana ceraikan atau belum ya istriku ini? Ragu dia, kembali ke hukum asal belum cerai. Caranya gitu. Nah, karena hukum asal itu penting ya. Al-jawab, perhatikan situ jawabannya. Al-jawab, jawabannya yumkin dzalik, mungkin seperti itu dipakai. Fa naqulu lil insan, kita katakan kepada orang tersebut, al-aslu baqa'u makana ala makana alaih. Masya Allah, hukum asalnya tetap di atas keadaannya, sebagaimana keadaan yang dia berada di atasnya. Paham belum? Tetap di atas keadaannya sebagaimana awal mula dia berada di atasnya, itu maksudnya. Jadi baqa' makana ala makan, maksudnya apa? Tetapnya dia di atas keadaan yang semula dia di atasnya. Jadi keadaan yang asli itulah yang dia pakai. Faham? Jangan berpindah. Fala tut'ib nafsak bil wasawis. Jangan kamu membuat capek. Jangan membuat capek dirimu dengan waswas, dengan wasawis, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Kalau cuma bisik-bisikan, hilangi, dihindari. Sampai para ulama cara menghindarinya, kalau muncul bisikan, tadi sudah kumur-kumur atau belum ya? Pastikan sudah kumur-kumur, selesai. Langsung pastikan aja. Pastikan sudah kumur-kumur, langsung selesai. Belakang dikit. Nah, paham? Faham maksudnya ya? Jadi kalau ada bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk seperti itu, caranya barakallahu fikum, kembali ke hukum asal. Kembali ke hukum asal. Naam. Kita lihat. Faqad yu'rid asy-syaitan lis-syakhsi hatta yushakkikahu fi ahlihi. Terkadang setan itu ya memunculkan kepada seorang sesuatu yang membuat orang tersebut ragu terhadap keluarganya. Ini anakku atau bukan ya ini? Anakku atau bukan ya? Ragu dia. Kembali ke hukum asal anaknya gitu loh. Paham ya? Itu penting juga karena yang namanya setan ada aja cara-cara untuk membuat Bani Adam terjatuh dalam wasawis atau yang semisalnya. Fanaqul al-aslu as-salamah. Kita katakan hukum asalnya selamat. Selamat dari godaan, selamat dari gangguan, selamat dari barakallahu fikum bisikan tersebut. A'rid an hada nihaiyan. Caranya gitu. Kalau dihinggapi wasawis, bisikan-bisikan, berpalinglah kamu dari bisikan tersebut nihaiyan, secara total. Jangan menoleh ke situ. Tadi anak sudah kumur-kumur belum ya? Diulang-ulang kumur-kumurnya. Jangan, langsung aja, udah kumur-kumur selesai. Caranya gitu caranya. Tadi itu yang keluar apa ya tadi ya? Yang keluar apa ya? Enggak kedengaran suara, enggak mencium bau juga. Pastikan enggak keluar, sudah selesai. Paham ya? Nah, karena terkadang kan ada orang sholat kemudian ada sesuatu yang rasanya keluar. Rasanya keluar, paham ya? Nah, barakallahu fiik, sesuatu yang rasanya apa?
rasanya keluar. Nah, pastikan kalau dia tidak mencium bau, tidak mendengar suara, jangan berpaling. Paham ya? Tetap dalam kondisi apa? Ala makana, keadaan dia yang awal mula bagaimana. Paham maksud ini ya? Nah, itu penting sekali. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum wa qad ya'ti syaitan li syakhsi yushakkiquhu fil umurin mimma yata'allaq billahi azza wa jalla. Ini bayangkan ini. Terkadang datang setan kepada orang membikin ragu orang tersebut pada perkara-perkara yang itu berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bikin ragu, nah barakallahu fikum, orang tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dibikin ragu Allah taala itu ada atau tidak ya sebenarnya. Setan datang seperti itu. Kita katakan ada, selesai. Setelah itu jangan noleh lagi ke bisikan syaitan yang terkutuk tadi. Memang enggak nampak, setan enggak nampak, cuman bisikannya itu ada itu loh. Paham ya? Seperti itu dihilangi, dihindarkan nihaiyan total. Ewa. Fanaqulu lahu, kita katakan kepada orang tersebut yang terbayang-bayangi oleh bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu, alasta tatawadda lillah wa tusallillah wa tatasaddaq lillah wa tasumu lillah. Caranya gitu. Nah, kata beliau sini, kita katakan kepada orang tersebut, a'rid an dzada. Berpalinglah kamu dari perbuatan itu. Berpalinglah kamu dari bisikan tersebut. Al-aslu annahu laisa 'indaka syak ini. Kita nasihati orangnya. Pada asalnya kamu itu enggak punya keraguan. Ustaz, ana ini tadi ragu, Ustaz. Kayaknya ada sesuatu yang masuk dalam tubuh ana, Ustaz. Sehingga ana ketika istinsar itu rasanya kok kayak belum ya. Kita katakan kamu salat atau tidak? Salat. Wudu enggak? Wudu. Kemudian sedekah enggak? Sedekah juga kadang-kadang misalkan. Paham ya? Berpuasa enggak? Puasa. Kalau seperti keadaannya, berpalinglah dari bisikan tersebut. Itu hanya bisikan. Pastikan kamu sudah istinsyak dan juga istinsar. Selesai. Caranya gitu caranya. Kalau ngikutin alur bisikan enggak akan selesai. Paham ya? Ingat-ingat ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab apa kemarin? Talbis Iblis. Dalam kitab Talbis Iblis itu kisah-kisah mengenai orang-orang yang terkena penyakit waswas. Macam-macam bentuknya. Orang-orang yang terkena penyakit waswas itu macam-macam bentuknya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang terkadang dia sholatnya diulang-ulang, ada yang wudunya itu berkali-kali enggak selesai-selesai, ada yang dia apa kemarin takbiratul ihramnya diulang-ulang terus, macam-macam. Orang-orang yang terkena penyakit apa? Waswas, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Allahumma musta'an. Kita lihat di sini. Berpalinglah kamu dari bisikan tersebut karena hukum asalnya apa? Kamu enggak punya keraguan. Walaisa 'indaka qadhun fillah. Kamu tidak punya sedikit pun di sisimu celaan terhadap Allah taala. Nah, kamu tidak punya sedikit pun celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita nasihati orang tadi. Alasta tatawadda lillah wa tusalli lillah wa tatasaddaq lillah wa tasum lillah. Bukankah kamu itu berwudu karena Allah? Salat juga karena Allah, bersedekah juga karena Allah, berpuasa juga karena Allah. Fa kaifa ta'malu hadhil a'mal allati fiha masyaqqah 'alaika min ajlillah azza wa jalla tsumma ta'ti wa taqul anna 'indi wasawis fima yata'allaq bi dzatillah. Perhatikan ini. Bagaimana kamu sudah wudu, salat, sedekah karena Allah taala, tapi bagaimana kamu justru beramal dengan amalan-amalan seperti ini yang ada beratnya ini ya, ada beratnya wudu, salat, sedekah karena Allah taala, kemudian kamu datang mengatakan ana indi wasawis fima yata'allaq bi dzatillah. Aku punya penyakit waswas, punya bisikan-bisikan mengenai apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh gitu loh. Selama ini antum salat ke siapa? Salatnya menghadap siapa? Untuk siapa selama ini? Untuk Allah, sudah selesai. Apa yang kamu ragukan? Paham ya? Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, nah barakallahu fikum, kalau ternyata dijumpai wasawis atau bisikan-bisikan yang mengarahkan kepada kekufuran, contohnya apa? Sampai bertanya, "Man khalaqallah?" Siapa yang menciptakan Allah? Langsung berpaling dan apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena bisikan-bisikan berbahaya sekali. Seringnya orang-orang yang terkena penyakit wasawis dari kalangan sufiyah dan ahlul kalam. Sufiyah dan ahlul kalam. Ahlul kalam, ahlul mantik, ahlul filsafat. Jadi kalau orang kuliah jurusan filsafat itu kalau enggak dikasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia seringnya ragu pikirannya. Rancau. Apalagi orang-orang sufiyah yang mereka punya tingkatan-tingkatan, thariqah, hakikat, ma'rifah. Paham ya? Itu biasanya adanya wasawis tadi itu. Nah, kata mereka kalau bersuci dari kencing atau BAB, kalau cuma dicuci aja belum puas katanya. Harus disiram semuanya, mandi sekalian katanya. Allah musta'an. Kelamaan. Itu termasuk apa? Penyakit yang sangat berbahaya. Ya memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, cuma cara meninggalkannya, cara mengatasinya, solusinya adalah
ditinggalkan secara total gitu loh. Paham belum? Caranya gitu. Kita lihat lagi. Li'anna alladhi 'indahu wasawis aw syukuk la ya'mal hadhil amal. Dikarenakan orang kalau punya bisikan-bisikan, keraguan-keraguan, dia tidak akan mengerjakan amalan-amalan ini. Tidak akan. Salat pun enggak akan, puasa enggak akan, sedekah juga enggak akan. Kenapa? Bisikan-bisikan ada gitu loh. Menunjukkan ketika dia salat, puasa, sedekah, itu bisikan itu hanya bisikan, sehingga tinggalkan saja. Karena buktinya beramal masih mampu gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, karena penting sekali ini ya. Ana cuma ingatkan karena ya penyakit waswas ini sangat berbahaya sekali. Di antaranya apa kemarin? Merusak agenda. Paham ya? Merusak agenda itu acaranya mau salat enggak jadi salat. Acaranya mau puasa enggak jadi puasa. Sahur pun dia kena waswasnya. Sahur belum ya? Sudah makan satu piring. Sudah makan satu piring, minum susu atau gelas. Masih ragu, wah. Sudah makan belum ya ini? Akhirnya ngulangin makan sampai 2 piring. Setelah itu baru yakin wah sudah sahur. Bayangkan tuh, waswas berbahaya sekali. Nah, diulang-ulang terus. Itu masalah sahur. Ada juga masalah salat, masalah takbir, masalah bacaan apa? Bacaan-bacaan Al-Qur'an. Waswas banyak sekali. Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Falhasil kesimpulannya, annal asla baqa'u makana 'ala makan. Penting ini. Kesimpulannya bahwasannya hukum asalnya itu tetapnya seseorang di atas keadaan dia yang pertama. Paham ya? Tetapnya seseorang di atas keadaan dia yang pertama. Paham belum? Keadaan dia yang pertama sudah bersuci, kok ragu bersuci atau belum? Ya kembali ke hukum asal, sudah bersuci. Selesai. Kalau dia belum bersuci, contohnya mau ke masjid dia belum wudu, sampai di masjid ragu, sudah wudu atau belum? Ya kembali ke hukum asal, belum wudu, gitu loh. Paham belum? Kalau dari rumahnya sudah wudu, naik motor, sampai di masjid ngobrol sama temannya, "Kaifalu ya akhi anta bi khair, Allah yabarik fik, Allah yahfaduk, Allah yaftah alaik," misalkan. Nah, kemudian dia ragu, sudah wudu belum ya? Kembali ke hukum asal, sudah wudu. Paham belum? Caranya gitu caranya. Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena kalau kita enggak mengembalikan ke hukum asal, termakan penyakit waswas tadi itu, keraguan, kerancuan, kebimbangan, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa annaka mu'minun muqirrun. Nah, bahwasanya kamu adalah orang beriman dan mukir, dan juga orang yang mengakui keimanannya. Wa anna hadhihi wasawis minasyaitan bimanzilatis siham. Perhatikan ini, bahwasanya bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk ini munculnya juga dari setan. Bisikan-bisikan ini muncul dari mana? Dari setan. Bimanzilatis siham, kedudukannya seperti siham, anak panah. Antum tahu anak panah atau enggak, Abdurrahman? Antum tahu anak panah? Nah, kedudukannya seperti anak panah. Dipermisalkan bisikan-bisikan syaitan ini seperti anak panah. Anak panah itu kalau buruannya tipis, begitu panahkan tembus langsung lari enggak? Anak panahnya lari. Seperti itu. Jadi kalau antum kuat imannya, bisikan-bisikan yang mau barakallahu fikum mengena kita mental gitu istilahnya. Paham ya? Nah, kita lihat. Yarmi biha al-farisah. Yang mana orang itu melemparkan anak panah tadi itu, dengan anak panah tadi itu melemparkan kepada apa? Farisah itu buruannya. Ya, sasarannya. Nah, jadi farisah itu sasarannya. Nah, sasaran atau buruannya gitu ya. Nah, lakin akan tapi idza kanatil farisah, tapi kalau hewan buruannya itu sasaran tersebut qawiyah, kuat, najat min sihamihi. Niscaya dia akan selamat dari apa? Selamat dari anak panah tadi kalau kuat, ya enggak? Contohnya tadi itu, kalau yang terkena anak panah barang yang kuat, yang keras, selamat enggak dia? Selamat, enggak tembus itu istilahnya ya. Tapi kalau barang yang tipis, lemah, kena anak panah tembus. Paham ya? Nah, sehingga bisa termakan waswas. Permisalan seperti itu. Jadi kita harus tahan. Kuatkan iman kita. Datang waswas tinggalkan, bismillah. Paham ya? Nah, terkadang juga ada orang waswas dalam sedekah. Sudah bersedekah 500.000, waswas sudah sedekah belum tadi ya? Nambah lagi 500.000. Orang yang nerima senang aja. Ya enggak? Nah, tapi dianya waswasnya berbahaya, waswasnya ini. Wah, sudah sedekah belum tadi ya 500.000. Wah, diulang lagi sama dia sampai berkali-kali itu 500 sampai jutaan itu ya, baru sadar wah ternyata sudah sedekah. Paham ya? Seperti itu, hati-hati. Jadi was-was itu jangan sampai apa? Ada pada diri kita, itu upayakan karena berbahaya sekali, berbahaya. Naam. Idza qala qailun, kalau ada yang mengatakan, "Mad dalil ala annana 'inda syak fil umur narji ila usuliha." Ini penting. Kalau ada orang yang mengatakan, "Apa dalilmu
Bahwasanya kita kalau ada keraguan dalam suatu perkara kembali ke hukum asalnya. Dalilnya mana? Al-jawab, ad-dalil ala dzalik mas'alatun fardhiyah. Dalil mengenai hal tersebut adalah masalah satu permasalahan. Satu permasalahan individu. Fardhiyah itu individu, satu permasalahan individu waqa'at fi qadhiyati taharah, yang saat itu terjadi pada masalah apa? Taharah. Kesucian, suci atau tidak? Batal atau belum? Paham belum? Kita lihat dalilnya yang sering antum dengar itu, lakin syarat mizanan, tapi kejadian individu ini, kejadian personil ini sudah menjadi mizanan, timbangan tolak ukur. Antum dah hafal semuanya insyaallah, pernah dengar. Nah, likulli syai' pada semua perkara. Apa itu? Wahya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam syukiya ilaih, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang mengadukan kepadanya. Apa yang diadukan? Ar-rajulu yukhayyal ilahi. Ada orang lagi sholat, dibisik-bisiki padanya, ada bisikan-bisikan, hayalan. Apa itu? Annahu yajidu syai' fi shalah. Dia menjumpai sesuatu dalam sholatnya. Bayangkan sholat, dibisikin oleh syaitan yang terkutuk, bahwasanya dia itu terjadi sesuatu, mungkin kentut atau yang semisalnya. Asy-syai' yakni an-naqid lil wudu' karih, ya kan? Sesuatu di sini adalah apa? Pembatal wudu seperti ar-rih. Apa rih? Yaitu angin, keluar angin itu loh. Tapi bisikan, baru bisikan. Apa kata Rasulullah SAW? Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yang sharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini patokan, jangan sampai lupa ini. La yang sharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kalau antum jumpai semua keraguan, kerancuan, bisikan dalam salatmu, salat kita semuanya, wah, kentut atau bukan ya? Keluar angin atau enggak? Ya, kembali ke ini. La yang sharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan kamu tinggalkan salatmu. Hendaknya dia, orang tadi itu, tidak meninggalkan sholatnya, tidak berpaling dari sholatnya. Sampai kapan? Sampai mendengar suara atau mencium bau. Mendengar suara atau apa? Mendapati bau. Suara apa? Suara apa? Suara kentut. Bau apa? Bau apa? Bau kentut. Tapi ini kentut siapa? Suaranya suara kentut siapa? Bukan orang lain, kita. Kalau antum dengar suara kentut orang lain, jangan batal antum. Keliru. Paham ya? Ini maksudnya kembali ke kita yang ragu tadi loh. Wah, ini keluar apa ya ini? Kok enggak tercium bau juga? Suara juga enggak ada. Langsung lanjutkan salatnya. Jangan wah ini ragu-ragu, jangan. Paham ya? Nah, tapi kalau antum mendengar suara, cek lagi suaranya dari siapa. Paham maksudnya itu untuk memastikan. Kalau ternyata suara dari kita, ya udah kita wudu lebih aman. Paham ya? Nah, walaupun enggak keluar baunya, karena tidak setiap kentut ada baunya. Percaya atau tidak? Tidak setiap yang kentut ada baunya. Kadang ada yang baunya, ada yang keluar baunya, masya Allah, tapi suaranya apa? Suaranya enggak kedengaran. Ada juga. Ada yang suaranya keras tapi enggak berbau. Ada juga seperti itu, macam-macam ya. Ini sekedar patokan. Kalau antum jumpai sesuatu dalam sholat, kok kayak ada sesuatu yang keluar, pastikan keluar ada suaranya, ada baunya tidak? Tidak ada suara, tidak ada baunya, lanjutkan sholatnya. Nah. Kenapa? Terus ya urusan orang lain. Ini kembali ke orang yang sholat ini. Itu kita nggak bicarakan. Kalau orang lain yang mencium urusan dia. Tapi dia yang sholat ini loh, yang muncul keraguan ini loh. Bagaimana cara solusi biar aman dari bisikan-bisikan syaitan tadi? Bagaimana caranya? Caranya dia tadi ingat patokannya. Jangan tinggalkan sholatnya sampai mendengar suara dan tercium bau. Paham ya? Kentut itu ya walaupun suaranya pelan. Paham ya contohnya? Kedengaran suaranya? Kedengaran. Paham belum? Walaupun terkadang suara kedengaran, bau kan ma'ruf, bau kentut kayak apa? Ma'ruf kan? Ma'ruf itu loh. Jadi kalau belum seperti itu jangan ditinggalkan salatnya, langsung lanjutkan salatnya. Paham maksudnya ya? Ini untuk membendung was-was, membendung bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, penting sekali ini kaidah. La yang sharif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Wal haqiqah, pada hakikatnya an hadzal haditsa ad-dal ala fardin min masailil ilm. Pada hakikatnya hadis ini menunjukkan atas salah satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan ilmu. Yanbaghi an yakuna qa'idatan min qawaidil fiqh, yang selayaknya jadikan kaidah daripada kaidah-kaidah fikih. Li'annahu yanfa' fil ibadat wal muamalat wal ankihah wat talaq wa ghadzalik. Karena ini sangat bermanfaat. Kaidah ini sangat bermanfaat dalam masalah ibadah, muamalah, transaksi jual beli atau pernikahan atau dalam masalah talak. Paham ya? Masalah talak pun perceraian juga harus yakin, enggak sembarangan. Anak tadi sudah menceraikan atau belum ya?
ragu dia, kembali ke hukum asal belum cerai. Selesai. Caranya gitu. Tadi itu Anda sudah bayar belum ya? Sudah bayar belum ya, ragu dia. Kembali ke hukum asal sudah bayar. Kalau awalnya sudah bayar, paham ya? Kecuali kalau ada apa? Qarina. Pedagangnya ngomong, "Bapak belum bayar." Oh iya, belum bayar, enggak bayar. Tapi kalau antum ragu sudah bayar atau belum ya, ragu gitu ya. Posnya sudah ragu dan awal mulanya mungkin antum sudah mengeluarkan uang juga misalkan, kembali ke hukum asal sudah bayar. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan belum bayar kemudian ada tanda qarinahnya belum bayar. Kita lihat di sini. Hatta law syakal insan fit talaq hal waqa'a aw lam yaqa', penting ini. Bahkan kalau seandainya ada orang ragu dalam masalah perceraian, dia sudah jatuh cerainya atau belum? Tolak, perceraian. Karena tolak itu enggak sembarangan ya. Hukum asal tolak itu apa sih hukum asalnya? Nah, barakallahu fikum. Terlalu terganggu di gini kan jadi ada ke sana. Nah. Jadi hukum asal tolak itu apa hukum asal tolak itu? Hukum asalnya justru dihindari kalau tidak ada udzur yang syar'i. Paham maksudnya ya? Karena orang ketika menikah tujuannya bukan untuk bercerai tapi untuk apa? Mewujudkan keluarga yang apa? Sakinah, mawaddah warahmah. Itulah tujuan pernikahan, bukan untuk perceraian. Jadi kalau bercerai enggak ada sebab yang syar'i itu justru diharamkan oleh syariat. Allah musta'an. Kita lihat sini, ragu masalah perceraian, sudah jatuh atau belum? Emosi, terbawa emosi dia mengatakan anti talik. Setelah sadar, tadi Anda menceraikan atau belum ya? Wah, emosi dia. Awal mulanya marah karena pulang kerja enggak dibikinkan susu. Enggak dibikinkan teh misalkan, bikin jahe, marah dia. Anti talik. Setelah sadar, wah, tadi Anda menceraikan atau belum? Ragu dia. Kembali ke hukum asal, belum menceraikan. Belum apa? Menceraikan. Paham ini ya? Penting ini. Fa innahu la yaqa', maka yang seperti ini belum terjadi, belum jatuh cerainya. Li'anal asla baqa'un nikah, karena hukum asalnya tetap di atas ikatan pernikahan. Wa in kana ba'dul ulama yaqul al-wara' iltizamut talaq. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan yang waraknya berhati-hatinya iltizamut talaq. Dia tetap continue berpegang teguh dengan perceraian tadi itu, walaupun dia lupa tetap sudah cerai gitu loh. Ini sebagian ulama ya. Tapi kita katakan ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat tetap dalam keadaan kembali ke hukum asal, dia belum menceraikan. Karena hukum asalnya ikatan pernikahan masih utuh. Paham belum? Sampai benar-benar yakin dia mengatakan anti talik, kamu aku ceraikan. Paham? Tapi kalau cuma emosi, kemudian terbawa arus marah dan semisalnya itu, mungkin dia mengucapkannya itu enggak sadar loh, enggak terkontrol. Paham ya? Sehingga dia mengucapkan anti talik itu bukan kesengajaan. Karena kembalinya kepada dalil yang apa? Yang sudah kita hafal, innamal amalu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Kita lihat lagi. Kata beliau, lakin naqul, akan tapi kita katakan hadza qaulun dha'if. Ini ucapan pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah mengatakan tetap continue dengan ucapan talak tadi, cerai tadi itu, walaupun tidak sengaja, walaupun lupa. Allah musta'an. Balil wara' adamul iltizam talak. Bahkan yang tepat, kalau orang itu wara' menjaga, benar-benar menjaga dirinya, itu bahkan yang benar apa? Tidak continue dengan tolak atau perceraian tadi itu. Maksudnya bagaimana? Enggak dianggap karena dia ragu. Paham belum? Orang menceraikan itu upayakan yakin. Karena perceraian itu enggak sembarangan. Ada tolak bain, tolak apa? Raj'i. Tolak bain, tolak yang harus pisah. Tolak raj'i, tolak yang mesti bisa balik. Namanya tolak apa? Talqah wahidah sama talqah tsaniyah. Talqah wahidah, talqah tsaniyah. Anti talik, kamu aku cerai. Masa iddahnya berapa kali? Nah, barakallahu fikum 3 kali haid. Itu pendapat yang rajih karena enggak boleh menceraikan dalam keadaan haid. Paham belum? Jadi ada yang namanya tolak sunni, tolak bid'i. Perceraian yang sunnah, perceraian yang bid'ah. Perceraian yang bid'ah itu menceraikan dalam keadaan haid. Karena belum terdeteksi nanti. Paham ya? Tapi perceraian yang sunni, yang sunnah itu ketika dia suci dari haid, belum berhubungan badan. Suci, belum berhubungan badan, anti talaq. Paham? Nah, itu nanti masa iddahnya 3 kali haid. Kan suci tadi, haid, suci, haid, suci, haid. Itu nanti setelah suci dari haid yang terakhir itu sudah bebas dia. Bebasnya bagaimana? Bebas menentukan lanjut atau tidak dengan suaminya. Kan tolak baru tolak 1. Kalau lanjut, lanjutkan. Kalau melanjutkan ini di masa-masa iddah, perhatikan ya. Di masa-masa iddah enggak perlu nikah ulang. Karena masih istrinya. Tapi kalau di keluar iddah selesai 3 kali haid sudah selesai baru dia ana mau tarajuk ini mau kembali nikah ulang. Paham belum? Kalau ternyata ditambah lagi anti talaq dah yang kedua berarti 3 kali haid juga sampai suci
dia enggak lanjut lagi anti talak. Nah, yang ketiga ini namanya tolak bain. Tolak apa namanya? Tolak bain, tolak yang harus pisah. Paham ya? Pisah, enggak boleh bersatu lagi. Istri harus pisah dengan suami. Boleh enggak bersatu di lain waktu? Kapan itu? Kalau istri tadi sudah dinikahi orang lain kemudian diceraikan. Syaratnya itu bisa balik ke mantan suami lagi. Paham ya? Nah, berat berarti kan? Berat kan? Berat enggak berarti? Berat kan? Berat. Perceraian itu berat sekali. Oleh karena itu ada talqah wahidah, talqah tsaniyah, talqah tsalitsah. Enggak langsung cerai pergi itu enggak. Kalau orang awam gitu, tak ceraikan itu selesai, ditaruh dipulangkan ke rumahnya selesai. Tapi kalau secara syariat tidak, ada tahapan-tahapannya. Berikutnya. Kata beliau di sini, li'anal asla baqaul ismah, karena pada asalnya hukum asalnya itu baqaul ismah, tetap dalam keadaan terjaga. Ismah itu terjaga, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan statusnya ikatan pernikahan, itu hukum asalnya. Walau qulna, kalau seandainya kita katakan innal wara'a iltizamut talaq la ahlalnal mar'ata li rajulin sanin biduni yaqinil hil. Allah musta'an. Kalau seandainya kita katakan yang wara' itu tetap diceraikan, tetap dikatakan dia sudah cerai, niscaya kita akan menghalalkan perempuan untuk laki-laki orang lain, untuk orang lain tanpa ada keyakinan halalnya. Bahaya. Karena kan ragu tadi. Kalau antum katakan pendapatnya mengatakan bahwasanya walaupun ragu tetap dihitung cerai, nah, itu nanti kan ujung-ujungnya kita menghalalkan orang lain untuk menikahi istri tadi itu. Nah, wala yushkil ala qaulin nadim, dan tidak ada iskal. Pentingnya tidak ada permasalahan iskal di dalam ucapan al-muallif, fa in yaqa'u fil hukmi syaqqun farji'i lil asli fin naw'aini tsumma tabi'i. Itu enggak ada iskal. Enggak ada iskal ya. Naam. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa man ittaqa syubhat faqad istabara ala dini wa irdih. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa? Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, menjauhkan diri dari perkara syubhat, sungguh dia telah berlepas diri, berlepas diri atau mensucikan untuk apa? Agamanya dan kehormatannya. Itu kalau menghindarkan perkara syubhat. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu juga apa? Jelas. Antara halal haram ada perkara apa? Ada perkara yang syubhat, perkara yang samar. Nah, ketika ada perkara yang samar seperti itu, apa yang solusi yang tepat? Menghindarkan diri dari perkara syubhat. Itu selamat agama, selamat kehormatannya. Faham maksudnya? Contohnya ada orang jual bakso di toko pojok misalkan, pojokan sana ada orang jual bakso. Ada kabar isu bahwasanya baksonya itu terbuat dari daging babi misalkan. Ragu antum, benar atau enggak? Antum juga pendatang baru datang, jangan nekat antum. Paham ya? Lebih baik antum menghindar mencari toko bakso yang lainnya. Paham ya? Seperti itu. Jangan malah nekat nyoba di situ ternyata benar daging babi. Kan bahaya. Contohnya gitu contohnya. Jadi kalau ada perkara syubhat, hindari. Nah, li'anna ma'na qaulina, dikarenakan makna ucapan kita in yaqa'u fil hukmi syakkun, maksudnya apabila terjadi keraguan dalam suatu hukum, annana idza syakkakna hal hadhihi ibadatun masyru'atun aw la. Bahwasanya apabila kita ragu apakah ini ibadah yang syariatan atau tidak. Ini apakah ini ibadah yang syariatan atau bukan? Fayajibu alaina an natajannabaha. Wajib atas kita untuk menjauhinya. Ragu dengan suatu ibadah, ini ibadah atau bukan ini ya? Ini ibadah atau bukan ya? Kita katakan apa? Yang wajib kita menjauhinya. Kenapa? Al aslu fil ibadah apa? Muharram hatta ya'ti dalil ala syar'iyyatiha. Itu caranya. Hukum asal ibadah apa? Haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Faham belum ini? Naam, kita lihat lagi. Wa in tabat nufusuna biha, walaupun jiwa-jiwa kita itu tenang, lapang dengannya. Masya Allah, ini bagus sekali, ritual ini bagus sekali, walaupun lapang seperti itu, tenang seperti itu, tapi karena ragu tadi itu, aurakanat ilaiha, atau sudah senang terhadap perbuatan tersebut, li'anal asla fil ibadat al-hadr. Karena hukum asal ibadah hadr, al-man' larang, dilarang. Hukum asal ibadah dilarang, haram. Paham ya? Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Wa amma fil muamalat, kalau dalam muamalah transaksi jual beli, fal aslu fiha al-hil, hukum asalnya apa? Halal. Ada orang yang bermasalah jual beli online. Jual beli online itu haram. Nah, kenapa haram? Karena antum enggak ketemu langsung sama penjualnya katanya. Padahal online kan bisa dengan foto, gambar atau yang semisalnya ya. Nah, kita katakan hukum asalnya halal. Selama tidak ada apa? Tidak ada penipuan, tidak ada ribawiyah di dalamnya, hukum asalnya halal jual beli online. Paham ya? Karena intinya apa? Ijab dan qabul. Ijab kepastian, kesesuaian, menyerahkan barang, qabul penerimaan, sama-sama sudah apa?
Saling tukar menukar. Ini barang, ini uang, selesai. Paham maksudnya ya? Nah, kan gitu. Orang kan jual beli gitu. Antum menjual, si fulan membeli. Yang membeli pakai uang, yang menjual apa? Nah, mendapatkan uang dan menyerahkan barangnya gitu. Paham maksudnya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Naam, kata beliau, fa idza syakakna hal hadhil mu'amalah halalun aw haramun fa innana na'khudh bil hil. Masyaallah. Apabila kita ragu, apakah transaksi muamalah ini halal atau haram, maka kita mengambil dengan apa? Hukum halal. Wa idza syakakna fi hadzal hayawan hal huwa minal halal aw haram awil haram fa na'khudh bil hil. Masyaallah. Apabila kita ragu dari hewan ini, atau ada hewan kok aneh itu hewannya itu. Mirip marmut ya, seperti marmut atau trowelu, atau bahasa Indonesianya apa trowelu antum? Kelinci. Nah, contohnya ragu ini apa ini? Halal atau haram ya? Kembali hukum asal halal. Paham ya? Karena apa? Karena hukum asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kita lihat di sini. Li'anal asla baqa'u makana 'ala makan. Karena hukum asalnya itu, nah barakallahu tetap di atas hukum yang sebelumnya, Maksudnya bagaimana? Hukum asalnya apa? Baqa'u makana 'ala makan. Tetapnya dia di atas keadaan yang pertama, belum berubah. Paham ya, seperti itu. Liqauli tabaraka ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Untuk kalian semuanya, halal hukum asalnya. Fa hadza aslun 'azimun yaqtadi anna jami'a ma fil ardi halun lana. Ini adalah apa? Landasan pokok yang agung, bahwa yang mengharuskan, yang menuntut bahwasanya seluruh apa-apa yang di muka bumi ini halal bagi kita. Paham ya? Halal bagi kita. Contohnya, antum makan buah-buahan, mangga, pisang, halal atau enggak? Halal pada asalnya, tapi kalau punya orang lain haram. Kecuali dengan seizinnya itu. Hukum asalnya halal. Nah, enggak ada larangan. Naam. Fa idza syakakna hal hadza mimma harramallahu aw la? Kalau kita ragu, ini termasuk perkara yang Allah haramkan atau bukan? Raja'na lil asl wa wal hil. Kita kembalikan hukum asal yaitu halal. Illa an yujad qara'in turajjih annahu minal muharramat fa hina idzin yakunu minat mutasyabihat wa naqul inna minat taqwa tarkul mustabihat wal ihtiyat fil hukm. Masyaallah. Kecuali kalau dijumpai qara'in, apa qara'in? Tanda-tanda, alamat-alamat, tanda-tanda yang menguatkan bahwasanya barang tersebut adalah perkara yang haram, maka pada waktu itu pula apa? Nah, perkara-perkara yang samar tersebut kita katakan termasuk ketakwaan adalah meninggalkan perkara yang samar dan berhati-hati apa? Di dalam menghukuminya. Paham belum? Antum contohnya enggak tahu, enggak kenal si fulan bin fulan, Mahmud bin Alan misalkan. Dia hizbi atau mutadzi' dia? Antum langsung bilang hizbi, enggak kenal Mahmud siapa Mahmud juga, enggak pernah ketemu, enggak pernah dengar juga. Paham ya? Jangan, hati-hati. Nah, kemudian kalau antum tahu ya enggak masalah. Kalau enggak tahu bagaimana untuk berhati-hatinya? Lebih baik dia diam. Wallahu alam, lebih selamat. Wallahu alam. Karena perkara menghukumi enggak sembarangan. Paham maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Begitu pula apa? Masalah makanan tadi itu. Masalah apa? Na'am, barakallahu fikum, ya. Na'am. Kenapa? Kalau hukum asalnya sunni berarti kita tahu orangnya kan? Ini kita enggak tahu, enggak kenal siapa Mahmud, enggak tahu kita. Kalau udah tahu hukum asalnya Mahmud itu orang Ahlus Sunnah, berarti kita kan bisa punya hukum asal karena dia tahu keadaannya. Ini enggak tahu. Antum tanya, "Ustaz, bagaimana keadaan Mahmud?" Mahmud banyak kan? Mahmud yang mana? Ya Mahmud itu, Mahmud bin fulan. Apa kata orang hizbi, sunni, kan kita enggak tahu orangnya. Kita lebih selamatnya bilang wallahu a'lam. Karena enggak tahu Mahmud yang siapa. Ternyata Mahmud bin Jabir misalkan. Padahal Mahmud bin Jabir itu Ahlus Sunnah, atau bilang hizbi, kan keliru. Kita enggak kenal itu loh. Kalau antum sebutan itu sudah kenal. Nah, kalau sudah kenal lain lagi pembahasannya. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Begitulah makanan ini. Hukum asal bakso apa hukum asalnya? Halal. Antum nemu bakso di pinggir jalan. Dikresek gitu nemu bakso. Wah, ini bagaimana saya angkat ini? Gimana nih? Syubhat bukan ini. Kalau antum siap untuk menggantikannya dan yakin bahwasanya itu nanti, nah barakallahu fikum, orangnya misalnya enggak datang atau misalnya boleh dimanfaatkan. Kalaupun datang antum menggantikan, selesai. Paham ya? Tapi kalau antum ingin berhati-hati, wah ana enggak mau terjatuh dalam perkara syubhat ini. Bahkan antum meninggalkan itu pun enggak salah juga gitu loh. Paham ya? Biarkan bakso itu di situ, biarin. Tapi kalau antum mengambil hitungan dalam luqatah misalkan, antum ambil enggak masalah walaupun enggak diumumkan selama setahun. Nah, kenapa kok enggak boleh diumumkan selama setahun? Kenapa? Melampaui batas?
Kenapa kita nggak boleh mengumumkan bakso temuan tadi selama setahun? Karena pertama itu barang yang kecil, kadarnya kecil. Kedua, kalau antum umumkan selama setahun, bagaimana kira-kira bakso? Hancur, udah nggak ada lagi istilahnya basi lah istilahnya. Barang-barang seperti itu para ulama telah menyebutkan boleh dimanfaatkan konsumsi, kalau datang pemiliknya diganti, selesai. Paham ya? Antum misalkan nemu ada orang bawa bakso jatuh, antum nemu misalkan, antum makan, kemudian orang datang, Pak tadi nemu bakso nih Pak. Wih, nemu satu bungkus, ya, tak ganti Pak, tak makan misalnya, selesai. Paham ya? Tapi kalau nggak datang ya udah selesai, luqatah. Barang kecil itu loh ya. Kalau barang yang besar sudah masuk dalam nilai barang berharga ya diumumkan selama setahun. Kalau setahun nggak ada pemilik yang datang, setahun boleh dia dimanfaatkan, nggak masalah. Paham ya? Seperti itu. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi perkara syubhat itu lebih berhati-hatinya kita tinggalkan. Nah, mas'alatun imra'atun laha tiflun ma'uk. Artinya apa? Ada seorang wanita, dia memiliki apa? Memiliki anak kecil yang bisa dikatakan anak kecil tersebut, na barakallahu fikum, dianggap enggak taat kepada ibunya. Paham ya? Dianggap durhaka lah gitu. Wa kana mauludan ala hadzal wad'. Naam, atau istilahnya cacat apanya? Cacat ya, mau itu cacat. Ada seorang wanita, seorang ibu punya anak cacat. Wa kana mauludan ala hadzal wad'. Waktu itu memang dilahirkan dalam keadaan cacat seperti ini. Wa kana tar'ahu hiya wa abna'uha al-kibar. Biasanya yang menjaga anak tersebut, anak yang cacat tadi itu, dia menjaganya dan juga anak-anak yang besar. Paham belum ini? Contohnya anaknya 4, anak yang keempat ini kecil tapi cacat itu loh. Dijaga bareng-bareng. Wa fi yaumin wajadat anna tifla qad mata. Tiba-tiba di suatu hari ibunya ini menjumpai anak sudah mati, sudah meninggal dunia. Nah, kita lihat wa hiya la ta'rif fi hadzal yaum, dalam keadaan wanita tadi enggak tahu pada hari tersebut, hal wada'at al-halib li hadzal tifl aw la, apakah dia sudah meletakkan air susu untuk anak ini atau belum. Maksudnya menyimpan air susu untuk dikasih apa kepada anak tersebut. Wala ta'rif hal ikhwatuhu arda'uh aw lam yarda'uh aw lam yurdi'uh. Dia juga enggak tahu apakah saudari-saudaranya sudah menyusui dia atau belum menyusui. Wa qad ra'athu mayyitan, dalam keadaan ibu ini melihat anak yang cacat tadi sudah mati. Famada 'alaiha, apa yang harus dilakukan ibu tadi, berdosa atau tidak? Paham belum ini? Husain? Mahum insyaallah? Sekarang ditanya ini, apakah ibunya itu bagaimana keadaannya? Dia berdosa atau tidak? Ilman bi annaha qad wajadat al-halib alladhi wada'athu fi salajah. Dalam keadaan dia itu ternyata menjumpai air susunya mungkin sudah disiapkan itu ya. Dia menjumpainya di dalam lemari es. Wah, terus bagaimana ini? Yang bunuh siapa? Apakah matinya itu karena enggak dikasih air susu, atau karena ada orang-orang lain yang bunuh dia, atau bagaimana, atau Allah Taala yang mencabut nyawanya? Maksudnya tanpa ada orang mereka kemudian Allah sengaja misalkan mewafatkan atau mematikan. Naqul hadil mar'atu laisa 'alaiha syai'. Perempuan ini enggak apa-apa, enggak dapat dosa dia. Wa mislu hadil hal yaqa'u katsiran. Seperti ini terkadang banyak sekali kejadian. Ana pernah menjumpai itu kejadian, kasihan sekali. Seorang ibu posisinya dia tidur dalam keadaan menyusui anaknya. Tiba-tiba ketika bangun tuh anak sudah meninggal dunia. Ternyata anaknya itu enggak sengaja itu dia guling-guling, akhirnya apa? Setelah guling-guling yang terakhir itu dia posisinya tengkurap, tertimbun selimut. Allahumma musta'an. Setelah selimut setelah dia bangun sadar, dibuka ternyata sudah meninggal dunia anak kecil tadi itu. Nah, itu kesalahan ibunya itu bukan kalau seperti itu. Kita katakan ibunya enggak masalah karena enggak sengaja. Enggak sengaja bunuh dia. Paham ya? Ya namanya takdir ya, seperti itu keadaannya. Ngeri. Jadi upayakan semuanya berhati-hati. Kita lihat sini. Kata beliau, fayashtabih ala ba'din nas. Seperti ini akhirnya tersamarkan atas sebagian manusia. Tajidul mar'ah tiflaha mayitan 'alal firash. Perempuan tersebut menjumpai anak kecilnya sudah mati di atas kasurnya. Wala tadri hal inqalabat 'alaihi amla. Dia enggak tahu apakah anaknya itu yang jempalik-jempalik, paham ya, ataukah tidak. Apa maksudnya? Anak yang berbolak-balik ataukah tidak, enggak tahu dia. Wa nahnu naqul qaidatun mufidatan. Kita katakan dengan kaidah yang penting. Perhatikan ini kaidah ini. Idza hasala syakku hal kana al-qatl bisababin minal aw ghairiha minan nas. Apabila terjadi keraguan, pembunuhan tersebut sebabnya dari ibu itu atau yang selainnya dari manusia yang lain,
Au kana dzalika bi fi'lillah azza wa jal, ataukah pembunuhan tersebut matinya tadi itu dengan perbuatan Allah taala, fa innal asla bara'atu dzimmah. Hukum asalnya berlepas diri. Berlepas diri dari tanggungan. Berarti hukum asalnya dia itu enggak bunuh gitu loh. Kalau bunuh kan jelas. Ini menjumpai dalam keadaan mati. Paham belum ini? Husain. Kalau bunuh kan jelas, tapi ini menjumpai dalam keadaan apa? Sudah mati gitu loh. Nah, kita lihat di sini, wala syai'a 'alal untuk ibu tersebut enggak ada dosa, wala 'ala ghairiha ma'asyak, dan juga yang lainnya pun juga tidak dapat dosa bersamaan masih diragukan. Li'annana la yumkin an nujib 'ala ahadin syai'an, dikarenakan kita enggak mungkin mewajibkan atas seorang la kafarah wala diyah, tidak kafarah tidak pula denda, illa idza 'alimna yaqinan annahu hasalal qatl bisababin na'am barakallahu fi sababi ta'addin minhu aw tafritin. Ini perhatikan Bapak ini. Karena apa? Karena kecuali sampai kita itu benar-benar tahu yakin terjadinya pembunuhan tersebut sebabnya apa? Karena perbuatan kriminalitas kejahatan atau karena meremehkan. Paham belum? Sengaja anaknya enggak dikasih air susu. Sengaja anaknya tidak dikasih apa? Tidak dikasih air susu. Kemudian mati anaknya. Berarti sengaja enggak ini? Sengaja. Atau nah barakallahu fikum, dia mau pergi supermarket mau belanja gitu. Anaknya ditaruh di kurungan manuk. Kurungan burung gitu ya. Ditaruh situ, taruh dalam kurungan. Kunci sama ibunya, tinggal pergi pulang meninggal dunia anaknya. Berarti kan apa? Seperti itu tindakan yang bisa dikatakan meremehkan atau kriminalitas seperti itu. Paham ya? Seperti itu baru dapat hukuman. Wa 'ala hadza fa naqul li hadhil mar'ah. Oleh karena itu dengan penjelasan ini kita katakan kepada wanita tersebut la syai'a 'alaik, kamu tidak dapat apa-apa, maksudnya tidak berdosa, tidak apa-apa. La isma wala kafarah wala diyah. Tidak dapat dosa, tidak perlu kafarah juga, tidak perlu membayar denda karena tidak sengaja. Mohon insyaallah ya, kembali ke hukum asal. Kecuali kalau sengaja baru dihukumi. Mohon insyaallah. Antum contohnya. Nah, barakallahu fiikum, afan ya. Contohnya, nah, antum punya teman disuruh ngerawat gitu ya, suruh ngerawat. Teman ini antum disuruh ngerawat. Kecil dia, disuruh ngerawat. Antum udah rawat, kasih makan juga, kasih minum juga. Ternyata suatu ketika antum lagi kerja, pulang kerja meninggal dunia teman tadi itu. Antum berdosa enggak? Enggak berdosa karena enggak sengaja, kecuali kalau antum sengaja. Antum kerja, anak yang suruh merawat tadi antum kerangkeng. Masukkan dalam apa? Nah, barakallahu fiikum, kerdus misalkan. Kemudian antum kunci kerdusnya, barakallahu fiikum, antum pulang kerja meninggal dunia. Berdosa enggak? Berdosa karena sengaja. Adapun ketidaksengajaan tidak sampai tingkatan dosa dan tidak perlu bayar kafarah, tidak perlu juga bayar apa? Denda. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.